atau yang sudah dengan putus asa. Terus terus Kiai Zainal Abidin putra Mbah Munawir menghafalkan sudah 10 berhasil dengan penuh kesungguhan. Memang menghafal Al-Quran dimudahkan oleh walaupun yang sangat tua ini dibahal min mudah. Sesungguhnya benar-benar telah kami mudahkan. Ada lamposan, ada fathah tahqiq masuk, ada fi'il madhi sama. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka apakah ada yang mau menghafal, yang mau mempelajari, yang mau mentadabburi? Itu istifhamiyah itu di mana amal? Kata Allah, kalau Al-Quran sudah kami mudahkan, ayo hafalkan, hafalkan, pelajari. Namun semuanya ini dengan proses, melalui proses. Menghafalkan Al-Quran itu apa? Fardu kifayah. Seandainya insyaallah kampung ini satu pun tidak ada yang hafal, semua orang mesti dosa. Namun menjaga hafal Al-Quran fardu ain. Karenanya insyaallah orang yang hafal Al-Quran dan berakhlak Al-Quran itu bisa bersyafaat, membantu, menolong insyaallah, dan mengangkat derajat kedua orang tua. Nabi SAW bersabda, man qara al-Quran wa amila bima fihi albasahu Allahu walidayhi tajan yaumil qiyamah bau ahsana min dawi syamsi fi buyumid dunya fama dhanukum billahi amila fihi. Barang siapa yang hafal Al-Quran, Quran juga diarahkan hafal Al-Quran. Saran itu. Dan para masyarakat saya ada saran. Itu memaknai seperti barang siapa yang hafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yakni berakhlak Al-Quran, bicaranya Al-Quran, pendengarannya Al-Quran, hatinya Al-Quran, kelakuannya Al-Quran. Itu nanti di hari kiamat Allah memberi pakaian kepada orang tuanya anak yang hafal Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Apa hadiah itu? Yaitu sebuah mahkota, kuluk, bahasa Jawa kuluk, mahkota. Yang cahaya mahkota itu sinarnya padanya insyaallah lebih indah, lebih bagus, lebih terang daripada matahari yang menyinari rumah-rumah yang ada di dunia. Ini insyaallah berkah amalnya Al-Quran, berakhlaklah Allah sangat memberi hadiah dan mengangkat derajat orang lain. Lalu Nabi SAW membuat pertanyaan, fama dhanukum billazi amila. Lalu
Bagaimana menurut kalian sangkaan kalian terhadap anak yang hafal Quran dan berakhlak Al-Quran? Caranya, insya Allah, ini kalau sudah nyemplung, sedangkan Al-Quran, menggulati Al-Quran, ya sudah, Bismillah, insya Allah. Alhamdulillah di sini ada gurunya yang hafal, ada tempatnya. Ya sudah bagus ini. Dulu mukorabin kalau sisa kahir bisa bikin bubuk. Bagian masa ada bubuknya di pojok. Ya seperti itu. Ya bertahap. Guru saya itu bahwa ketika terapi itu di pinggiran itu satu rumah itu ada 3 macam. Satu ahli membaca Al-Quran itu guru kita bangun. Kemudian ada tukang becak, ngontrak itu tukang becak. Kemudian salah satunya tukang ganda, cara ganda belum. Jadi kalau malam Jumat itu ada yang bersurat, ada yang teriak bengak-bengok, itu tukang becak. Ada tukang ganda. Tidak langsung. Saya masih menang. Dan orang yang betul-betul disibukkan oleh Al-Quran itu oleh Allah dijamin dapat pemberian dari Allah yang lebih utama daripada pemberian orang-orang yang meminta dan diakan. Ini harus kunci. Man syaghalahu Quran wal hikmah. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan ingat kepadaku, berpikir kepada man syaghalahu Quran wal hikmah an mas'alah. Aneh atau terperi. Dan dia tidak sempat untuk berdoa minta kepada Allah itu kata Allah Allah maha bisa. Misalnya dia aku beri salah pemberian salah yang lebih utama daripada pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang berbeda. Dan memang seperti itu. Kita sibuk membaca Al-Quran, sibuk ada orang sibuknya berpikir kepada Allah, hingga sampai saking nikmatnya sibuk Al-Quran terus Al-Quran membaca Al-Quran, tak sempat minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Begitu juga yang berpikir tak sempat. Orang seperti itu, insya Allah yang disibukkan Al-Quran, berpikir kepada Allah, malah Allah beri pemberian yang paling utama, yang paling hebat, insya Allah. Tidaklah di dunia saja, bahkan insya Allah jangan. Diberi insya Allah. Allah maha bisa. Pemberian yang paling utama dibandingkan pemberian Allah yang Allah berikan. Coba. Orang ada Al-Quran coba ya. Pada subuh wiridan dan seterusnya. Setelah itu apa? Nyimak Al-Quran, ngaji Al-Quran, membacakan, mendengarkan, salah, menegur kesalahan. Bahkan kadang-kadang kalau satunya ngeyel diri, kadang-kadang satu korban kalau diingatkan ngeyel, kira apalagi kiai nabi lebih bodoh, kira ngeyel.
cilik sangat. Insyaallah. Ini kadang-kadang ya memang itu ujian. Kadang-kadang pulang 2 minggu. Ya kembali ke pondok dandani lagi, apalagi dandan. Kalau dandan pondok ini ala dawa apa ini? Kalau dandan hafalan, insyaallah lupa itu sulit. Jadi insyaallah disibukkan Al-Quran. Terus setelah disimak oleh guru kemudian dipulang mengulang banyak tampilan ada nilai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli harfin minal Qur'an hasan." Sesungguhnya pada setiap huruf Al-Quran itu ada nilainya, satu kebaikan, satu hasanah. Sedangkan satu hasanah itu dilipat gandakan menjadi 10 hasanah. Banjaa bil hasanati baru asyur tadi. Jadi lalu sabda Nabi la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tidak. Namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setelah antum semuanya baca alif lam mim itu dapat 3 hasanah. Dilipat gandakan menjadi 30 hasanah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu, itu kan dibaca di dalam sholat beda lagi. Dibaca di dalam sholat dalam keadaan berdiri itu menjadi 100 hasanah. Berapa? 100 hasanah. Para salafun sholihin baca Al-Quran dalam sholat. Jadi satu huruf diganjar mendapat thawab ganjaran 100%. Capek membaca Al-Quran dalam sholat tapi dalam keadaan duduk itu 50 hasanah. 50 hasanah. Di luar sholat namun dalam keadaan wudhu suci itu 20 hasanah, 25 hasanah. Dalam keadaan batal, tapi dosakan. Dalam keadaan batal itu 10 hasanah, tapi dosa. Mbah Munawir, rahimahullah, kalau membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Pernah ada satunya baca Al-Quran dalam keadaan di mana harus koper, tidak bangun dan tidak tahu. Bangunan insyaallah itu seminggu saja udah khatam Al-Quran. Kebetulan saya cerita seperti ini ya malu insyaallah. Karena apa? Insyaallah sulit untuk bisa meniru. Jadi Mbah Munawir mondok pernah di Mbah Khalil. Mbah Khalil itu Al-Badalan. Di mondok di Makkah itu nggak tahu lagi berapa 16 tahun. Katanya adik-adiknya nanti kalau ngaji di sini harus sabar. Nah, harus sabar. Setelah kota harus sabar. Kemudian ke Madinah. Sang anak kembali apa nanti saya
itu tambah 5 tahun. Berarti berapa? Tambah 5 tahun, 5 tahun. Baca buku. Seperti itu. Jadi orang cari ilmu harus berusaha, harus sabar. Kita jadi itu tasabur. Salah. Derajat umur itu bisa didapat sesuai dengan cerita, sesuai dengan Waman rama sahabat. Karena saya waktu itu punya tujuan, punya azam, punya niat takut. Ya salah hendaknya berdoa mau, mohon dan usaha minta rahmat. Karena suatu malam itu Allah memberikan rahmat. Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan diberi oleh Allah. Allah Musa. Wahyu dengan derajatnya lawan waktu. Kalian sudah tahu juga. Yang zilu ikut lana ila samai, ayunadi hal mustaqbil hal minta, hal min hajatin, faumil minta. Jadi setiap malam rahmat Allah turun ke langit bumi, memanggil-manggil penduduk bumi. Apakah ada penduduk dunia minta ampun, mustafir, mohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apakah penduduk bumi ada yang punya hajat, kebutuhan? Kami lama niscaya aku berikan. Ana yunilu itu memperoleh. Aku berikan apa yang menjadi perbedaannya. Asli, apalagi kalian baca tasbih seperti tasbihnya siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan yang paling besar, dan besar ditelan lagi oleh apa? Ikan apa besar? Wadzannuni idza jahu wa'iban falamna allan naqdiru alaihi fanada fil dhulumati fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika itu Nabi Yunus rekayasanya karena kaumnya diajak untuk menyembah Allah, mokong sedih. Lalu Nabi Yunus merasa putus asa, belum dapat perintah dari Allah, meninggalkan kaumnya. Nabi seperti itu sangat besar, karena derajat Nabi beda dengan kita. Jadi meninggalkan kaumnya, lalu mendapat perintah Allah. Dan Nabi Yunus masih muda, Nabi yang paling muda. Jadi emosinya kan tinggal lalu naik perahu alias kapal di tengah-tengah lautan mogok. Padahal gitu kontrol diperiksa kapalnya nggak ada yang rusak mesin-mesinnya. Namun aku kapal barangkali di antara penumpang ada yang punya kesalahan kepada Allah. Lalu diundi dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nah kawal husnudzon, gak mungkin wajahnya wajah orang soleh, gak mungkin punya kesalahan kepada Allah.
lagi. Ya kena dengar sampai 3 kali. Insyaallah. Lalu Nabi Yunus harus keluar dari kapal itu. Allah, faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumil qiyamah. Fanabadnahu bil 'ara'i wa ambasnahu min syajari yatim. Jadi keluar dari kapal langsung disetelan oleh Fatah Amhud dan Hud dan Hodasya yang apa ikan hiu apa ikan yang paling besar haus. Kapal itu mesti jadi salah. Nabi Yunus memanggil karena ada firman dalam beberapa kegelapan, gelapnya laut, gelapnya dalam air, gelapnya ikan, dan mengatakan bahkan ikan yang berat ditelan aja oleh ikan yang busuk. Nabi Yunus baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau di dalamnya ada kata ya hayyu ya qayyum la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa'adaina minal gham wa hadana. Jadi salah. Dan kami selamatkan Nabi Yunus insyaallah dengan bacaan kalimat insyaallah penuh apa tasbih mensucikan Allah. La ilaha illa anta merupakan kalimat tauhid subhanaka tasbih mensucikan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan mengaku bahwa dirinya salah. Ini kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat Allah. Ada yang mengatakan angka belas saja dan angka Tuhan. Siapa yang membantu, siapa yang tidak ada rata kecuali Allah. Namun ikan diilhami oleh Allah. Awas, kamu jangan sampai insyaallah mematahkan tulang-tulang rusuk apa kekasih kamu sebagai penjara. Baca ini. Terus ayat apa ya? Wakadanya nun jin. Begitu juga kami dalam menyelamatkan ilham wakadanya dan keprihatinan, kepercayaan, kesusahan pada orang jika mereka membaca salam seperti yang dibaca oleh Nabi Musa. Sebelum subuh itu dosa apa pula ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau itu awal dari Mbak Mufid itu Fatihah suara sekali, kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin apa pula, kemudian salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Nabi Rasul dan Nabi Ummi 80 kali. Hasbunallah wa ni'mal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu 450 kali. Ya Latif ya Latif 100 apa 209 kembali doa insyaallah di Syekh Al-Imam Abu Bakar bin Sa'id berbacaan Syahadatul Inat atau lain. Insya Allah dengan penuh keyakinan apa yang menjadi hajat kita Allah kabul. Apalagi kalian semuanya ahli Quran membaca Quran isi kemuliaan Quran. Seperti itu. Saya rasa apa yang saya sampaikan
semoga ada kedatangan apalagi di bulan Sya'ban, bulan yang berrahmat. Jadi kita memiliki Ramadan. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, jemaah kita, santri-santri semua, pada umur Allah ibadah, Amin. yang sahabat semuanya siap, semuanya di dunia. Amin. Kepada kita mendapatkan ilmu manfaat barokah, salawat kebaikan, rezeki melimpah, manfaat barokah, amal ibadah kita diterima. Amin. Amin. Dan semoga kita, orang tua kita, keluarga kita, para santri kita, semoga salah dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan, dijauhkan